dikaitkan atau diterangkan bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kejadian sekarang, hanya dengan sekarang. Di dalam tenses ini terdapat formula yang tercantum subject plus verb to plus object plus adverb. Bila kita ingin mengubahnya dalam bentuk negatif, kita hanya perlu menambahkan subject did not plus verb 1 plus object plus adverb verb 1. Kita memakai kata did. Berbeda dengan simple past, simple present yang memakai do dan does. Di dalam simple past kita memakai kata did untuk di setiap subjeknya. I, you, they, we, she, he, it. Contoh yang telah diajarkan adalah saya mengerjakan tugas tadi malam. Kita menggunakan subjek I did. The homework last night. Last night dijelaskan sebagai yang menerangkan kejadian yang sudah terjadi atau yang kejadian yang lampau. Did sebagai verbnya, dan di dalam kalimat negatifnya I did not. The homework last night. Di dalam kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, did kita ubah menjadi di depan kalimat. Did I the homework last night? Demikianlah penjelasan simple past tenses yang telah diajarkan sebelumnya. Ditegaskan sekali lagi, simple past tense adalah kejadian yang menerangkan kejadian yang lampau atau kejadian yang tidak ada kaitannya dengan sekarang. Past tense ini menggunakan verb to dan menggunakan kalimat did sebagai kata bantunya. Kita akan memasuki materi kita selanjutnya ke simple perfect tenses. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang present perfect tense. Tenses ketiga yang mau kita pelajari. Nah, apa sebenarnya present perfect tense? Kita sebelumnya telah mempelajarinya, maka present perfect tense ialah menerangkan sebuah peristiwa lampau, tetapi sampai sekarang masih terasa dampaknya. Dan yang kedua, perubahan dulu sampai sekurang-kurangnya. Lalu yang ketiga adalah kejadian yang tidak jelas kepastiannya. Formula yang digunakan dalam tenses ini ialah dalam kalimat positifnya ada subjek ditambah F atau S ditambah verb atau kata kerja kerja plus objek plus adverb. Begitu juga di kalimat negatifnya kita hanya perlu menambahkan F atau S ditambah dengan not. Di kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya kita perlu menambahkan atau kita menempatkan kata F atau S sebagai intinya di awal kalimat. F atau S plus subjek plus verb plus objek plus adverb. Di dalam tenses ini juga kita dapat kalimat be atau kata bantu di dalam tenses ini adalah be. Formula yang dipakai adalah subjek plus has atau have sebagai to be
We haven't not already seen that movie recently. Di dalam kalimat tanyanya, have we already seen that movie recently? Seen adalah verb ketiganya dari see. Contoh yang kedua yang dapat saya tuliskan di pembahasan ini adalah mereka telah sangat sibuk belakangan ini. Dalam kalimat positifnya kita dapat menuliskan they have been very busy lately, akhir-akhir ini atau belakangan ini. Di dalam kalimat negatifnya they have not, ingat selalu not ditambahkan setelah kata have, setelah kata to be. Have not been very busy lately. Di dalam kata interrogatifnya atau kalimat tanyanya, have they been every busy lately? Have ditaruh selalu di dalam kalimat tanya di depan atau to-be-nya, selalu kita letakkan di depan kalimat. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan membahas tentang past perfect tense. Ini adalah tenses yang keempat yang telah kita pelajari. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu past perfect tense itu adalah apa? Past perfect tense adalah keterangan yang menunjukkan dua peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Ada sebelum dan sesudah peristiwa lainnya. Artinya, ada dua kejadian di masa tangan yang sama. Contoh, bila kita tadi bila di jam 6 kita makan, di jam 8 kita belajar, itu adalah timeline yang sama, di hari yang sama. Begitu contohnya kira-kira. Dan bersifat kronologis, artinya bersifat urut. Formula yang digunakan di dalam tenses ini ialah subject plus had plus verb
Selanjutnya kita akan membahas tenses future tense dan present voice. Baik, kita lanjut ke dalam materi kita yang kelima, yaitu future tense. Ini adalah future tense tenses yang kelima dalam tenses. Future tense, apa itu future tense? Future tense adalah tenses yang menerangkan kejadian yang faktual, permintaan atau penawaran, atau rencana yang masih direncanakan, atau peristiwa yang belum terjadi tetapi yang akan atau pasti terjadi. Di dalam future tense, kita dapat merumuskan bentuk di dalam tensesnya, yaitu dimulai dari subject, will atau shall. Kita akan menggunakan kedua ini, ditambah be, jangan merupakan bina, ditambah verb, noun, dan adjective. Di dalam negatifnya, kita hanya perlu menambahkan bentuknya di setelah kata will dan shall. Di dalam kata interrogatornya, kalimat tanya, kita menempatkan will dan shall di depan kalimat sebagai awalan atau sebagai pada. Itu adalah kalimat tanya. Di dalam bentuk yang kedua, kita menggunakan be going to. Be going to diikuti dengan verb 1 plus object plus adverb. Ciri-ciri dalam future tense kita dapat dilihat dari kata tomorrow, later, by, and when. Contoh yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, Yesus akan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam bahasa Inggrisnya atau future tensesnya, positifnya ialah Jesus will return to judge the living and the dead. Di dalam kalimat negatifnya, Jesus will not return to judge the living and the dead. Di dalam interrogatifnya, will Jesus return to judge the living and the dead. Baik, sekian dari pemaparan future tense. Kita akan melanjut ke dalam passive voice, materi kita yang terakhir. Di dalam passive voice, di dalam passive voice ada beberapa ciri yang cukup menarik. Subject plus object, dan di dalamnya adalah by, kalimat by, dan diikuti dengan to be plus verb 3. Formula di dalam passive voice ini ialah subject plus to be plus verb 3 plus by plus object plus verb. Simple past tense-nya yaitu subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object plus adverb. Di dalam present perfect tense, subject plus have, has plus been plus verb 3 object adverb. Di dalam past perfect tense-nya, subject plus have plus been plus verb 3 object adverb. Di dalam kalimat future tense, subject will atau shall plus be plus verb 3 plus object plus adverb. Kita memakai to be going to, yaitu subject plus to go plus be going to plus be plus verb 3 plus object plus adverb. Contoh di dalam passive voice ialah dunia diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari. Diciptakan. Di dalam